Selamat pagi saudari-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya melalui jaringan YouTube ini. Saya berdoa dan berharap ibu bapak, saudari-saudara senantiasa sehat dan penuh sukacita. Ibu bapak, saudari-saudara, renungan singkat hari ini saya mengambil tema Maria adalah model kita mengasihi Tuhan. Ini terkait dengan peristiwa iman yang kita rayakan hari ini, yaitu Hati Tersuci Santa Perawan Maria, yang kita rayakan sehari setelah kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yang menampakkan cinta yang kekal Tuhan kepada kita. Demikian pula cinta Maria menjadi pola model kita mengasihi Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau ibu bapak mempunyai gambar Hati Tersuci Santa Perawan Maria atau Maria tak penoda, kiranya bagus, karena di situ ada 3 lambang penting. Saya cuma punya ini kecil. Apa lambang itu? Pertama adalah api yang bernyala-nyala atau berkobar. Ini melambangkan semangat Maria yang mengasihi Allah sepenuh hati, total. Kita pun diminta untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Yang kedua adalah gambar mawar putih yang melambangkan kemurnian hati. Maka kita pun diajak untuk mengasihi Allah dengan tulus hati, bukan pura-pura apalagi basa-basi. Yang ketiga adalah lambang hati yang tertusuk pedang, menggambarkan luka atau kesetiaan Maria kepada Tuhan sekalipun harus terluka, penuh derita dan tantangan. Dan dalam tradisi gereja Katolik ada 7 duka yang dialami oleh Maria yang lebih dikenal dengan Sabda Duka, yakni pertama nubuat Simeon kepada Maria, yang kedua ketika harus mengungsi ke Mesir, ketiga ketika Yesus hilang di Bait Allah, yang keempat ketika Maria berjumpa dengan Yesus di Golgota, lalu kelima Maria menyaksikan Yesus wafat di salib, keenam Maria menyaksikan lambung Yesus ditikam, dan yang ketujuh atau yang terakhir jenazah Yesus dimakamkan. Sungguh pun demikian, kita menyaksikan, kita melihat bahwa cinta murninya Maria kepada Allah, cinta keibuannya kepada Sang Putra tidak pernah pudar walau banyak luka dan duka yang dialaminya. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam Injil yang dibacakan hari ini ada satu ayat, yakni Injil Lukas bab 2 ayat 51, dikatakan demikian, bahwa Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya. Ini diungkapkan ketika Maria harus susah payah bersama Yusuf mencari Yesus remaja yang hilang di Yerusalem. Lalu setelah ketemu, sedang bercakap-cakap dengan para ahli kitab dan orang-orang Farisi di Bait Allah, dan Yesus diajak kembali. Akhirnya melalui perjalanan 3 hari dengan susah payah itu, dan Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya. Hal yang sama juga diungkapkan ketika para gembala datang bersujud
kepada bayi Yesus. Di situ juga dikatakan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19, Maria menyimpan segala yang dilihat dan didengarnya dalam hati dan merenungkannya. Satu hal yang menarik dengan ayat ini, Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya, berarti ini model orang beriman yang selalu mencari arti, makna, pesan di dalam setiap peristiwa hidup yang dialami. Nampak karya cinta kasih Allah, nampak jejak Allah, nampak campur tangan Tuhan, dan itu yang membuat iman Santa Perawan Maria makin mantap, semakin mendalam dan teguh kuat. Ibu bapak, saudara saudari, inilah sebenarnya tantangan kita dalam menghayati hidup beriman kita. Mengapa tak jarang kita lebih suka membicarakan apa diri kita kepada orang lain, lebih suka curhat ketimbang merenung dan menyimpan segala perkara dalam hati. Kita lebih suka berbicara atau membicarakan kekurangan orang lain atau gosip. Bahkan tak jarang kita sering melupakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan, kita alami. Lebih suka mengeluh mengesah kepada Tuhan. Saudara-saudari, semoga hati tersuci Santa Perawan Maria menggerakkan kita, menjadi model kita untuk lebih mengasihi Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan memberkati. Amin.